Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam beserta indikatornya. Anak-anak, pernahkah kalian mencuci dengan sabun? Dan pernahkah kalian melihat garam? Adapun tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah mampu menjelaskan pengertian asam, basa, dan garam. Kalian mampu menyebutkan contoh asam, basa, garam dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjelaskan beberapa contoh indikator asam, basa, buatan, dan alami. Mampu melakukan percobaan sederhana menggunakan indikator asam, basa, buatan. Mampu menyajikan data tentang contoh larutan asam, basa, dan garam. Anak-anak, perhatikan skema di bawah ini. Zat dibedakan menjadi asam, garam, dan basa. Asam, jika dilarutkan di dalam air, dia akan mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan basa, jika dilarutkan di dalam air, akan mempunyai pH lebih dari 7. Dan untuk garam normal mempunyai pH netral yaitu 7. Berikut perhatikan indikator asam basa. Indikator asam basa terbagi menjadi dua, yaitu indikator buatan dan indikator alam. Indikator buatan yang memang sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kertas lakmus, pH meter, dan indikator universal. Sedangkan indikator alami itu berasal dari bahan alami yang tersedia oleh alam. Contohnya kubis ungu, kunyit, dan bunga sepatu. Perhatikan yang akan Bu Guru jelaskan. Pertama adalah asam. Adapun sifat asam, A. Mempunyai rasa yang masam. Tidak boleh dicoba kecuali dalam makanan. Dapat menimbulkan korosi. C. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. D. Menghasilkan ion H+ apabila berada dalam air. Contoh, HCl atau asam klorida akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Asam terbagi menjadi beberapa. 1. Asam kuat. Asam yang banyak menghasilkan ion hidrogen dalam larutannya, dalam larutan air ya. Contoh, HNO3, H2SO4, dan HCl. Sedangkan asam lemah, asam yang sedikit menghasilkan ion hidrogen dalam larutan air. Contoh, CH3COOH, H3PO4, H2CO3. Berikutnya basa. Adapun sifat basa, A. Mempunyai rasa yang agak pahit, tidak boleh dicoba ya, contohnya sabun. Kemudian B. Terasa licin di kulit. C. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. D. Mempunyai pH lebih dari 7. E. Menghasilkan ion OH- jika berada dalam air. Kalian lihat reaksinya. NH3 ditambah air atau H2O, maka akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Basa ada dua, basa kuat dan basa lemah. Basa kuat mampu melepaskan banyak ion OH-, contohnya NaOH, KOH, dan CaOH2. Sedangkan basa lemah melepaskan sedikit ion OH-, contohnya NH3. Berikutnya adalah garam. Garam merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa atau reaksi netralisasi. Pada reaksi netralisasi tersebut dihasilkan garam dan air. Perhatikan prosesnya. Asam dan basa. Asam kita buat di sini adalah asam klorida atau HCl yang merupakan asam kuat. Jika HCl bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan menghasilkan NaCl atau garam dapur dan air atau H2O.
NaCl ini bisa kalian temui di dapur, yaitu berupa garam untuk membuat makanan supaya menjadi sedap. Dan contoh lain adalah kalium sulfat, litium nitrat, dan kalium klorida. Sudah paham anak-anak? Sekarang Bu Guru lanjutkan pada indikator. Apa itu indikator? Indikator adalah alat uji asam atau basa suatu zat. Ada dua macam indikator asam basa. Satu indikator buatan, yaitu kertas lakmus merah dan biru, indikator universal, dan pH meter. Dua, indikator alami, yaitu ekstrak kunyit, kol ungu, dan bunga kembang sepatu. pH meter mempunyai alat ukur tingkat keasaman atau kebasaan yang tinggi. Coba kalian perhatikan, jika kalian mengekstrak kunyit ditumbuk dan diambil airnya. Jika dicampurkan pada suatu bahan, kunyit itu berwarna kuning cerah, maka bahan itu merupakan asam. Jika dicampurkan dengan suatu bahan dan menghasilkan warna jingga, maka zat itu adalah basa. Begitu juga dengan kol ungu. Jika asam, maka akan berubah menjadi merah yang seharusnya ungu. Jika suatu zat itu basa, maka akan berubah menjadi kuning atau hijau. Juga dengan bunga sepatu diperhatikan, jika suatu zat itu asam, maka bunga sepatu akan berubah menjadi merah cerah. Sedangkan jika bersifat basa, maka akan berubah warna menjadi hijau. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan.